Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Mhm. Udah antum aja lah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ya, sahabat keluarga muslim dan Mhm. juga pendengar Radio Arisala FM Iya, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di hari ini? semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, Nah, senang nih di mhm, kesempatan kali ini balik lagi ya mhm. bersama kami berdua. Saya Bang Biring, Saya Mas Slamet. iya Mhm. di sore hari ini ya dalam lagi On on air air. di edisi hari ini hari apa ini, Mbak? Ini hari Selasa. Oh, hari Ya. Selasa ya. Saya ingatnya memang tanggal-tanggal muda aja gitu. Makanya tadi Iya saya betul. cari nih hari Selasa Oke. tanggal kalau nggak salah 17. Iya Ya, 17 ya. Tujuh Robiul ya Rabiul Atsan ya. Asani ya Insyaallah. kalau nggak salah. Ya memang kalau orang yang Udah Jumadi Hijri ya. nih, udah Jumadi Saniyah nih. Iya kan betul Jumadil Atsan ya. Tadi kita bilang Robiul. Oh iya, apalah. Ya. Ya intinya Iya. sekarang ini yang terkenal di Indonesia udah masuk tanggal 11 Februari. Iya, alhamdulillah. Ya. Nah, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini tentunya di lagi on air kami tidak berdua saja. Ya, jadi Iya. kita nanti di Mhm, hari ini akan ngobrol-ngobrol mhm. masalah yang dulu antum takut-takuti Bang Piring. Iya, ya itu. Dikejar-kejar sama setoran hafalan Quran. Dan kebetulan kebetulan di sore hari ini yang hadir itu musyrif kita. Ya. Jadi ya udah kita sekalian Heeh. ecek-eceknya kita belum kenal. Oh Jadi kita gitu kenalan ya. dulu ya. Ya ada Ustadz kita Ustadz Irham Dongoran. Iya, bagaimana kabarnya Ustaz? Mhm. Alhamdulillah. Saudara Sembiring, selamat sehat semua. Alhamdulillah Ustadz. sehat Nah, Ustaz. Alhamdulillah. setoran kami sudah selesai Ustadz ya berapa tahun yang lalu. Alhamdulillah. Sekarang ada yang lupa Ustaz. Butuh murojaah lagi ya. Ya, Iya. jadi tema Mhm, kita Bang Miring mhm. di sore hari ini Nah, ya adalah berkaitan dengan hifzul Quran. hifzul Quran. Mhm, Jadi kita nggak ngobrol berdua aja mhm, ataupun bertiga aja, kita juga mhm. akan undang bagi pemirsa Iya ya betul. dan juga pendengar Radio Arisala FM Mhm. untuk nanti bisa gabung bersama kita nih Bang Biring. Iya. Masih hafal nomornya? Silakan, untuk bergabung bersama kami di 0617944282. Lancar Heeh, ya. nanti Atau SMS aja heeh, SMS nih penting nih. kalau misalnya nggak punya pulsa. Iya, mungkin nanti bertanya, "Apa sih tipsnya Ustadz?" Iya, Mhm. tentang karena pembahasan kita ini tentang hafalan Quran. Iya, Biasanya orang nanya, "Apa sih tipsnya?" Kan begitu kan. betul. Heeh, silakan di mana, Mas? Ya, di nomor yang biasanya Mhm, 0821 mhm. 22448848. Oke, Masih alhamdulillah hafal. alhamdulillah. Salah, miring. Ke 0852 Heeh. 71153456. Oh, jangan Banyak sampai salah, Man. kali nomor yang saya hafal nih. Oke, Ya, alhamdulillah. Jadi, tuh Ustadz Irham ya, ah, alhamdulillah, pembahasan kita ini di sore hari ini Pak Ustadz yaitu Ya. tentang menghafal Quran, menghafal hifzul Quran. Al-Qur'an Tapi ya. sebelumnya Ustadz, Heeh. kita mau kenalan dulu ya kan. Oh, kenalan. Iya. Oke. Ustadz Irham ini Mhm, katanya katanya. ya, Cece Heeh. kan lu tahu. Ya betul. Dulu sudah hafal Al-Quran 30 juz. Kalau kita Oh, kita dulu ya jus juz 30 gitu. Nah, itu Ustadz, mungkin bisa diceritakan Heeh. kapan hafalnya gitu dan di mana gitu kalau boleh tahu Ustadz sejarahnya nih Ustadz. Iya betul, Ustaz. Iya, sebenarnya dulu ya Mhm, termotivasi menghafal Al-Quran itu mhm. semenjak SD. Sejak SD, Ustaz ya? Ya, jadi dulu saya SD, kakak saya sekolah di pesantren. Mhm, Jadi kakak saya di pesantren, saya tinggal di kampung karena masih SD kan. Jadi setiap liburan kakak saya selalu bilang, hafallah Al-Quran itu ya. oh Juz begitu. 30 dulu mulai yang pendek-pendek. Mhm, Di liburan kedepannya saya tanya lagi. mhm. Liburan kedepannya setelah lama ya kan, Iya betul, Ustaz. balik lagi dia ke kampung. Ditanya lagi, udah berapa hafal? Mhm. Nah, tapi saya belum mulai gitu. Belum mulai, Ustaz. Padahal dari awal dia sudah nyuruh, Mhm, menekankan gitu kan. mhm. Akhirnya dengan kata-kata itu ternyata membekas. Iya, Ternyata saya harus menghafal Al-Quran. Masya Allah. Karena di waktu SD di kampung memang tidak ada yang membimbing ya. Mhm, Tidak ada yang membimbing, akhirnya ya
kita masih kecil, nggak punya pengetahuan, nggak punya pengalaman, tentunya ya nggak bisa memulai. Iya, Ustaz. Tapi dengan kata-kata itu hafal Al-Quran itu setelah saya masuk di pesantren yang kakak saya tadi belajar di situ, saya jadi termotivasi. Akhirnya Termotivasi. dalam jiwa saya, pokoknya bagaimanapun salah satu cita-cita saya adalah harus menghafal Al-Quran. Ya Allah, Masya Allah. Nah, ternyata alhamdulillah. kata-kata itu memberikan pengaruh pada saya begitu. Alhamdulillah begitu. Terima Alhamdulillah. kasih Oh, kepada kakak saya tersebut. Masya Allah. Jadi Iya. dimulai waktu semenjak SD, SD udah udah dikasih mulai. motivasi. Kami masih main guli kalau SD. Ya, udah enggak. Main karet, nyeser-nyeser di sawah, cari ikan ya kan. Tapi alhamdulillah sudah. Ya. Apalagi kan zaman dahulu Hmm, menghafal Al-Quran itu kan sesuatu yang langka yang dan Betul. tidak ada dilakukan di Indonesia inilah umumnya gitu kan. Iya. Beda dengan zaman sekarang kan. Zaman Betul. sekarang kelas belum TK udah hafal sekian juz, itu udah hal yang biasa. Kalau zaman dahulu kita kelas 3 sanawiyah hafal 1 juz itu udah wah gitu. Betul. Mm-mm. Jadi dengan ketidak ada lingkungan yang membuat orang menghafal Al-Quran, Mm-mm. tapi dengan kata-kata kakak saya itu saya tetap termotivasi untuk menghafal Al-Quran itu. Masya Oh Allah. gitu, alhamdulillah. Makanya sering-sering antum nanti kalau ada adik udah nggak ada ya? Anak lah Anak, mungkin. anak. Nah, antum motivasi hafal Quran gitu. Iya memang karena kan itu bagian dari dakwah juga Pak Ustadz ya. Iya. Iya. Kalau dia termotivasi dari ucapan kita, insya Allah itu jadi amal jariah Ustadz. Masya Iya. Allah. Alhamdulillah. Kemudian Ustadz, kapan antum terakhir menyetor hafalan terakhir antum? Maksudnya hafalan terakhir Ya, gimana, Mat? hafalan biasa kan kayak di TV itu. Ah. Ini adalah setoran terakhir kalau ini selesai 30 juz. Oh, berapa, gitu. Ah. Oh iya, menuntaskannya Ustadz. Ya. Nah, jadi begini, kalau itu kan biasanya yang seolah-olah dibuat dibuat semacam acara Ya. terakhir begitu ya. Kalau saya kan dulu di waktu itu masih Ma'had Ali As-Sunnah, ya kan. Nah, di situ saya sambil menyelesaikan hafalan yang tersisa, sambil mengejar muqarrar. Jadi kawan-kawan itu menghafal muqarrar. Ya, Muqarrar itu mungkin sesuatu yang diwajibkan untuk kita hafal sebagai selaku mahasiswa ya. betul Ustadz. Mereka hanya menghafal muqarrar, saya menghafal muqarrar ditambah dengan yang lain begitu. Oh. Iya. Nah, jadi kalau dikatakan kapan terakhir, karena begini, ya mungkin yang sudah saya setorkan kepada ustadz itu sebenarnya sudah hafal duluan begitu. Oh, begitu. Sementara ada beberapa yang belum hafal dan itu belum saya setorkan ke ustadz begitu. Oh. Jadi apa ya, waktu itu di Ma'had Ali As-Sunnah ada beberapa juz yang disetorkan, ada yang tidak disetorkan begitu. Betul, Jadi kalau dikatakan kapan terakhir begitu, karena tidak ada acara seremonialnya yang seperti yang sekarang ini di akhir surat langsung sujud syukur begitu. Jadi saya lupa menjawabnya kapan terakhir itu gitu. Tapi Tapi yang jelas saya selesaikan hafalan Al-Quran 30 juz itu di Ma'had Ali As-Sunnah, tepatnya di semester ketiga kalau tidak salah. kira-kira Masya tahun berapa itu Ustadz? Antum Semester 3. ketiga itu sekitar tahun 2006 seperti itu. 2006 ya. Saya masih main guli kayaknya. Saya enggak, kita udah aku udah kelas 2 SMP. Oh, udah kayak ketuaan antum. Kelas 2 atau kelas 3. Oke, alhamdulillah. Masih SD kayaknya itu 26. Nah, ini kalau kita Ya. cerita. Apa nih, Mat? Gara-gara main guli tadi nih. Ustad, katanya nih sering ikut-ikut dulu ya musabako. Kalau Iya. boleh tahu Ustad, dan kalau boleh nih bisa dong Ustad dibagi-bagi pengalamannya nih Ustad. Iya. Dulu semenjak kita Ana ya. Iya. Nah, dulu waktu Ana saya masih di Aliyah atau di pesantren. Nama pesantrennya Darussalam Parmeraan ya. Darussalam Parmeraan di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara. Itu saya dulu sering-sering, bahkan bisa dikatakan setiap tahun ikut lomba. Ikut lomba ya. Ternyata itu termasuk memotivasi untuk kita menghafal. Karena kita punya target, tahun depan saya ikut cabang sekian. Otomatis kita akan memaksakan diri untuk hafal sekian dan dengan lancar begitu. Karena kita akan bersaing di luar sana. Nah, itu kalau bisa kepada anak-anak sering-sering ikut lomba, walaupun lomba kecil-kecilan, itu kan akan membantu mereka untuk memurojaah gitu. Itu jadi sering ikut. Setelah di As-Sunnah juga pernah juga ikut cabang 30 juz, tafsir juga pernah. Setelah di Lipia Jakarta juga pernah juga. Ya. Oke. Ada
yang sudah sampai ke nasional, provinsi, nasional, dan alhamdulillah sudah bahkan sampai sudah Internasional. internasional ya. Woi. Oke, Kalau boleh alhamdulillah. tahu Ustadz, prestasi tertinggi lah versi antum ya. Oh, iya, Haha, heeh. pas Kalau perlombaan mana Ustadz? prestasi tertinggi tergantung tingkatannya nih ya. Hmm. Kalau tingkat provinsi ya juara 1 30 juz dan tafsir bahasa Arab Mhm. dan bahasa Indonesia. Alhamdulillah 30 juz tafsir bahasa Arab, Hmm. kemudian tafsir bahasa Indonesia ini sudah pernah saya juara 1 begitu di tingkat provinsi Sumatera Utara ya. Mhm. Untuk tingkat nasional itu baru bahasa Arab Nah, juara 2 ya pada tahun 2008. nah, Untuk tingkat internasional itu 2008 itu di Kairo peringkat ke-6. peringkat 6. Tapi 2010 alhamdulillah di Maroko 2010 itu peringkat kedua. 2 ya. Woi. Nah, dan itulah mungkin yang terakhir untuk tingkat internasional bagi setelah itu tidak ada lagi. Iya, Oh, nah, iya. alhamdulillah. Internasional Om Biring. Ini jadi motivasi Aha. untuk kita dan juga pendengar serta sahabat keluarga muslim Ya. yang menyimak dan menyaksikan di rumah. Masya Allah. Nah, Dan Bang Biring, luar biasanya lagi Mm-mm. ternyata Ustadz Irham ini Mm-mm. adalah salah satu dosen Dosen ya? yang mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah. Iya betul. Wih. Karena kita adalah muridnya. Ya kami sampel yang apanya lah. Iya. Yang mantap-mantapnya banyak gitu. Oke, alhamdulillah. Ya. Nah, kalau kita bicara juga nih Ustadz, sesuai pengalaman dan juga ilmu yang didapatkan, kira-kira idealnya Ustadz kita itu menghafal Al-Quran itu di usia berapa Pak Ustadz? Iya. Ini saya rasa ya usia muda lah secara Usia umum. muda ya? Secara usia muda secara umum itu lebih baik untuk menghafal begitu ya. Kalau itu mungkin kembali kepada yang lebih menjawab itu, yang lebih berhak adalah ahli psikolog ya. Melihat psikolog anak-anak itu kadang-kadang relatif, kadang-kadang anak-anak ini ada yang cepat rusak psikologinya, ada yang tidak begitu. Kalau ada anak yang bisa hafal sekian, kita tidak boleh merusak anak kita demi harus sampai begitu. Harus Nah, dipaksa iya. gitu, jangan ya? Kalau dalam kaidah fikih kan apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih begitu ya. Oh iya. Nah, menghindari kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mencari maslahat begitu. Jadi umurnya kalau kita lihat ya secara umum, kalau kita lihat yang penting itu muda, tergantung kepada anaknya. Kalau kita lihat banyak ulama-ulama kita seperti Imam Syafi'i itu kan 9 tahun, Umar bin Abdul Aziz diriwayatkan itu 5 tahun, Ibnu Qudamah 8 tahun, ya kan? Kemudian ada yang dan masih banyak para ulama-ulama kita itu yang mereka itu masih usianya masih sangat muda, mungkin sekelas SD sudah hafal 30 juz begitu. Masya Allah. Betul. Artinya memang ulama-ulama kita itu dulu banyak yang hafal 30 juz waktu masih kecil. Dan alhamdulillah mereka tidak rusak secara psikologis. Iya, alhamdulillah. Oleh karena itu menurut saya begitu, karena di beberapa situs juga bahwasanya memang begitu. Dia tergantung kepada anaknya begitu. Tapi secara umum ya masih muda anak itu bagus untuk menghafal. Bahkan memang usia menghafal itu adalah di waktu muda begitu. Iya. Dan saya rasakan begitu. Apa yang saya hafal waktu masih muda itu lebih lengket dengan apa yang saya hafal sekarang ini. Oke, betul Ustaz. Masya Allah. Jadi gitu Bang Biring. Jadi ada di beberapa situs saya baca itu berkisaran sekitar umur 5 tahun sampai 25 tahun itu. Iya. Cocok untuk menghafal Al-Quran begitu. Ini menurut survei dan penelitian yang mereka buat ya Pak Ustaz ya. Kemungkinan begitu ya. Ya anak Allahu antum alam. udah berapa umurnya? Udah 3 tahun. 3 tahun lah, bisa lah motivasi sikit-sikit. 5 tahun nanti baru mulai. Tapi jangan dipaksa. Enggak dipaksa. Asal nggak hafal di jewer ya enggak lah. Itu anak sebelah udah bisa. Masa kamu nggak bisa? Iya. Jangan terlalu dipaksa ya. Oke, baiklah sahabat keluarga muslim, insya Allah kita akan lanjutkan perbincangan kita yaitu tentang hafalan Al-Quran ya Ustaz Selamat ya. Tentunya setelah jeda berikut ini.